Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk kita menyiapkan diri kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, kasih setiamu dahsyat dan ajaib bagi kami. Terima kasih untuk pertolonganmu, terima kasih penyertaanmu, terima kasih perlindunganmu. Kami bawa pujian kami bagi Allah yang mengasihi kami. Kami bawa pujian kami bagi Tuhan Yesus Kristus penyelamat kami yang hidup. Allah yang juga menjadi pemelihara kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai kekal. Tuhan terima kasih banyak, kami bersyukur. Kami memuji Engkau, kami bersyukur kasih setiamu tidak pernah meninggalkan hidup kami. Bapa di sorga, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu dengan penuh syukur, pujian, dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami merindukan hari ini kembali firman-Mu menyapa kami. Firman-Mu menolong kami, menuntun langkah hidup kami. Berkatilah kami, hamba-Mu ini urapilah ya Tuhan. Berkatilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang bersama-sama dengan hamba-Mu merenungkan ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini terambil dari kitab Daniel pasal yang kelima. Ada 30 ayat dari pasal 5. Dan saya akan membacakan ayat 17 sampai ayat yang ke-30. Daniel pasal 5, saya akan bacakan ayat yang ke-17 sampai 30. Mari kita bersama membaca, mendengarkan bersama-sama. Demikianlah sabda Tuhan. Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedukaan itu. Tetapi tuanku Belsyazar anaknya tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan ditulislah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku pecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian kain ungu tua, kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas.
dan dimaklumkan tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Terpujilah Tuhan Allah kita, diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca, merenungkan, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian perikop perenungan kita hari ini kembali mengingatkan dan mengajarkan betapa pentingnya hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Betapa pentingnya untuk kita mengakui kebesaran Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita peroleh itu karena pemberian Allah. Allah menghendakinya, dan tetaplah Allah yang berkuasa, Allah yang tertinggi, dan Allah yang harus dimuliakan. Kita jangan hidup dalam keangkuhan, hidup jangan dalam keakuan. Keangkuhan bersama dengan keakuan itu sahabat, Bapak Ibu Saudara. Maka kita sangat diingatkan dari bagian ini. Dari perikop Daniel pasal 4 dan Daniel pasal 5 sepertinya kisahnya hampir sama. Mengingatkan dan menegaskan bagaimana kita harus hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Menanggalkan keakuan dan keangkuhan. Menanggalkan keakuan dan keangkuhan. Hidup di dalam rendah hati kepada Allah. Memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya sekali lagi Nebukadnezar sebagai jabatan raja bagi orang Kasdim, Raja Babel disebut Nebukadnezar. Ini dua orang yang berbeda. Di pasal 4 adalah Nebukadnezar sang ayah. Pada masa Daniel menafsirkan mimpinya dengan apa yang akan terjadi waktu kemarin, bagaimana dia dibuang oleh Tuhan. Kerajaannya diambil kekuasaannya, dan bagaimana dia menjadi seperti binatang ya. Dia berhati binatang, hilang akal budinya. Itu adalah Nebukadnezar sang ayah. Lalu dalam Daniel pasal 5 ini adalah peristiwa yang sudah pergantian kekuasaan, sehingga ini adalah Belsyazar yang juga disebut Nebukadnezar, tapi ini adalah sang anak. Yang juga sebenarnya mengerti, melihat peristiwa di mana Allah merendahkan ayahnya untuk menaklukkannya sampai ayahnya menyadari, mengakui, menengadah ke langit, bertobat, dan dia kembali menerima kekuasaannya. Hanya perbedaannya adalah Nebukadnezar sang ayah di Daniel pasal 4, dia bertobat. Daniel pasal 4 menjelaskan bagaimana sang ayah akhirnya mengakui dan menjunjung tinggi Tuhan, Allah yang punya surga. Tapi Daniel di pasal 5 menjelaskan tentang Belsyazar yang adalah Nebukadnezar sang anak ini. Dia tidak bertobat, bahkan dia merendahkan Tuhan. Dia merendahkan Tuhan dengan menggunakan perabot-perabot bait Allah untuk digunakan perlengkapan pesta. Digunakan perlengkapan bait Allah, digunakan untuk menyembah dewa-dewanya yang terbuat dari kayu, batu, tembaga yang tidak bisa mendengar. Berhala-berhala ini dipuji dengan menggunakan perangkat atau perabot dari bait Allah. Bapak Ibu Saudara, betapa dia memandang ringan Tuhan, betapa dia memandang ringan penyembahan kepada Allah, betapa dia juga memandang ringan ini perabot-perabot, perangkat-perangkat yang dari bait Allah. Bapak Ibu Saudara ingat ya, bagaimana perangkat-perangkat atau perabot-perabot ini cawan-cawan yang digunakan untuk peribadahan di bait Allah di Yerusalem. Waktu itu dibawa oleh Nebukadnezar sang ayah. Itu ada dalam istana Kasdim, istana Babel. Dan pada masa Belsyazar anaknya, sebenarnya dia tahu itu, dia paham itu, tapi dia meremehkan itu, dia menggunakannya dalam keangkuhannya, dalam kemabukannya. Dia mengambil itu dan dia menggunakannya untuk minum-minum, untuk memuji-muji dewa-dewa mereka.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gunakanlah setiap kesempatan apa yang Tuhan berikan itu untuk kita belajar dan bertobat. Daniel pasal 4 berbicara tentang Nebukadnezar yang bertobat dan dia mendapatkan kembali kekuasaan, bahkan kekuasaan yang lebih lagi. Tapi kita juga belajar bagaimana Daniel pasal 5 menjelaskan tentang Belshazzar yang tidak menghargai kesempatan. Sebenarnya Allah mengerti, Allah memberikan kesempatan kepadanya. Maka dikatakan oleh Daniel ketika ayahnya menjadi tinggi hati, di dalam ayat yang ke-21, begitu dia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi, ayat 21 bagian terakhir. Sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belshazzar anaknya tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya itu. Ini sebuah hal yang berbeda. Walaupun mengetahui tetapi tidak merendahkan diri. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa. Sombong di hadapan Tuhan. Sombong di hadapan manusia. Tidak menghargai kesempatan itu. Maka dikatakan dalam tulisan di dinding yang dengan punggung tangan yang terlihat, masa pemerintahanmu sudah diakhiri. Tuhan sudah mengakhiri. Dikatakan dalam ayat 26, masa pemerintahanku telah dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Maka malam itu juga Belshazzar atau Nebukadnezar sang anak, dia dibunuh. Dia meninggal. Dia tidak lagi mendapatkan kesempatan itu. Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini terbatas. Maka mari kita belajar banyak hal tentang apa yang Tuhan sudah lakukan. Tuhan sudah berbicara. Kadang Tuhan pakai orang tua kita untuk menjadi contoh, menjadi pengajaran iman. Sebenarnya kehidupan sang ayah Raja Nebukadnezar telah menjadi teladan bagi Belshazzar. Bagaimana dia harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, bagaimana dia harus meninggikan Tuhan, bagaimana dia harus mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa, Allah yang punya kerajaan sorga itulah yang harus ditinggikan. Tapi dia tidak menghargainya. Kita saat ini, mari kita juga belajar. Ada peristiwa-peristiwa iman. Ada pengajaran-pengajaran yang sebenarnya Tuhan telah berikan melalui orang tua kita. Bagaimana Allah memelihara di masa sukar kehidupan orang tua kita. Saat kita kecil dibesarkan. Oh, ternyata kita sampai bisa bekerja. Ternyata kita sampai bisa rumah tangga. Kalau dulu orang tuaku dipelihara Tuhan, aku juga dipelihara Tuhan. Maka aku tidak perlu takut, aku tidak perlu khawatir. Aku belajar dari kehidupan orang tuaku, bagaimana melayani Tuhan. Sesibuk apapun masih memberikan waktunya, hidupnya, pergi beribadah. Orang tua zaman dulu anaknya banyak, tapi masih bisa melayani di gereja. Saat ini banyak pasangan-pasangan muda, anak hanya satu, mungkin paling banyak dua, tapi hidup hanya demi uang, demi uang, demi uang, dan gak punya waktu untuk dengan Tuhan. Apalagi dengan anak, gak punya waktu. Apalagi dengan keluarga, gak punya waktu. Saudara, sebenarnya mari kita belajar menghargai apa yang sebenarnya Tuhan sudah lakukan. Kehidupan, teladan hidup orang tua kita. Bahkan mungkin kalau kita bisa melihat dulu-dulu ya, nenek-nenek kita gitu ya, anaknya tuh bisa banyak, tapi mereka juga hidup sekalipun dalam kesukaran, mereka bisa bertahan dan buktinya anaknya bisa berhasil, cucunya bisa berhasil. Ada kuasa doa, ada kuasa iman. Di mana itu semua? Banyak kita memandang ringan hal-hal itu. Mari kita merendahkan diri di hadapan Allah, menggunakan kesempatan yang ada untuk beribadah kepada Allah, menggunakan kesempatan yang ada untuk kita meninggikan Tuhan. Jangan sampai waktu kita dihitung oleh Tuhan dan telah diakhiri, kita kehilangan kesempatan itu. Bukan Tuhan tidak memberi kesempatan, tapi kita tidak peka dengan kesempatan itu. Mari kita gunakan hidup kita untuk menghargai Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan mari kita belajar dari kehidupan iman
kehidupan takut akan Tuhan, kehidupan yang rendah hati dari teladan-teladan tokoh-tokoh iman. Mari kita belajar dari apa yang Alkitab sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Kami belajar akan firman-Mu. Kami diingatkan bagaimana kami juga sebenarnya telah dipelihara oleh Tuhan. Ingatkan kami di saat kami takut, kami gentar. Ingatkan kami saat kami hidup bukan untuk mencari Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Ingatkan kami untuk menggunakan setiap kesempatan yang ada. Bapa di sorga, kami mohon sepanjang hidup kami, Tuhan terus menyertai kami, menjaga kami. Dan terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, kami akan melangkah dalam kegiatan kami. Dan Tuhan, kami menerima berkat-Mu. Kami arahkan hati kami terima berkat-Mu demi nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.